Ayo Ijul, pagi ini kita sorogan fikih membahas tentang masih sholat dan yang membatalkan sholat. Baca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan seyogyanya apa alitinau bersungguh-sungguh bil ikhlasi dengan ikhlas. Wahwa dan bermula ikhlas itu amalu perbuatan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dengarkan heula. Dan semestinya seseorang dalam sholat itu al-i'tina'u bil ikhlas, sholatnya dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Pertanyaannya apa sih ikhlas? Wahwa dan bermula ikhlas al-amalu lillahi ta'ala wahdahu, beramal apa saja, mau baca Quran, mau sodako, mau puasa, atau apa saja, sholat, beramalnya lillahi karena Allah, bukan ingin dapat pujian manusia, tapi karena ingin mendapat ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Lanjut. Wayang bagi dan seyogyanya opo al-huduru menghadirkan hati wa huwa dan bermula hudur itu ya'lama bahwasanya mengetahui ya siman bima dengan perkara yaqulu yang berkata ya siman wa yaf'alu dan bekerja ya siman. Tadi yang pertama, tatkala mau sholat, laksanakan sholat dengan ikhlas. Yang kedua, sholat laksanakan dengan hudur. Apa itu hudur? Hudur itu wahwa ayya'lama ma yaqulu wa yaf'alu. Seseorang sholat, dia sadar dalam sholatnya, mengingat apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Artinya hudur itu menghadirkan bacaan sholat, kita benar-benar ingat eling dalam keadaan sholat. Jangan malaweng sholat baca Fatihah tapi pikiran kita, waduh besok kita mau pramuka nih, besok mau kemana, mau ke gunung nih. Itu padahal kita lagi sholat. Nah itu namanya tidak hudur, tidak menghadirkan bacaan kita tidak ingat, malaweng kamana-mana. Taulah kartijul hiji kudu ikhlas, nuka dua kudu hud. Dia mengetahui apa yang dibacanya dan apa yang diperbuat dalam sholat. Artinya temalaweng. Lanjut. Wal khusu'u dan khusu' wa huwa dan bermula khusu' itu sukunul a'dha'i, tenangnya seluruh anggota badan. Titik. Wa hudurul qalbi dan menghadirkan dalam hati. Terus wa tadabburi zikri dan zikri dan mentafakuri zikir. Pertama dalam sholat kudu ikhlas, yang kedua kudu hudur, yang ketiga kudu khusyuk. Nah ini jarang yang tahu ya. Orang dalam sholat ini harus al-i'tina, harus serius mengupayakan ikhlas, mengupayakan hudur, mengupayakan khusyuk. Apa itu khusyuk? Wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tafakkuruz zikri. Awas, banyak orang sholat ngomong harus khusyuk. Pertanyaan, apa itu khusyuk? Jawab, khusyuk itu syaratnya ada 3. Pertama, sukunul a'dha, anggota badan kita tenang, khidmat, lagi sholat menghadap Allah. Bukan anggota badan kita yang supret, tangan kita kembang-kembang nabuh, ngegaruk dan lain sebagainya. Ya, itu tidak menunjukkan perbuatan kita itu harus benar-benar
tenang, anggota badan kita lagi menghadap Allah. Yang kedua, syarat khusyuk itu harus apa? Wahudurul qalbi. Apa? Wahudurul, Qalbi. satu anggota badannya tenang, ya, lagi benar-benar menghayati sholat. Yang kedua, hati kita dihadirkan dalam bacaan sholat. Kita itu benar-benar ada dalam sholat. Hadirkan hati kita. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, karena Allah. Nah ini sekali lagi syarat khusyuk. Syarat apa? Khusyuk. Satu apa? Enggak. Satu apa? Sukunul a'dha'i. Badan kita, anggota badan kita dalam sholat harus sukun, harus tenang, ya. Jangan goyang-goyang, jangan garuk-garuk. Syaratnya khusyuk itu harus sukunul a'dha. Badan kita, anggota badan kita tenang, tawadu dalam sholat. Yang kedua, wahuduru, menghadirkan hati kita dalam sholat. Sholat kita itu dihayati, hati kita nggak kemana-mana, pikiran kita nggak kemana-mana. Kita sholat Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajmuni, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, berikan rahmat. Hadirkan hati tatkala kita dalam sholat. Ulah hati kamana, sholat kaman. Ayatan teh khusyuk. Anu katilu naon? Tadabburi zikri. Nah, tadabur. Tadabur itu apa? Ambil, renungkan apa yang ada dalam bacaan. Tadi Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tafakuri terjemahnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki dan ibadahku ya Allah, wa mamatihi dan wa mahyaya dan hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah, lillahi, itu karena Allah. Tak itu baru khusyuk. Ya. Pertama khusyuk syaratnya apa? Sukunul a'dha'i. Nu kedua, Wahudurul qalbi. yang ketiga, Tadabburu zikri. nah ini banyak orang yang belum tahu ini. Ya. Oke, lanjutkan. Fa innama pastinya menerima fa innama Ya taqabbalu pastinya menerima sapa Allahu Allah minas sholati daripada salat biqadari Uduri dengan ukuran menghadirkan hatinya. Nah, tuh. Kalau seandainya sholat dilakukan dengan 3 hal. Pertama, ikhlas. 2, hudur. 3, khusyuk. Fa inna ma yataqabbalallah. Kalau sholatnya seperti itu, maka Allah bakal menerima sholat kita. Paham? Lanjut. Wa yahrumu dan haram opo riya bisolati dalam sholat wa ghairiha dan selain sholat. Nah, haram, tidak boleh dalam sholat itu riya. Apa itu riya? Baca. Wahwa Dan bermula riya itu amalu perbuatan beramal li ajlin nasi karena arah-arah manusia. Nah, selanjutnya sholat tidak boleh dilaksanakan dengan keadaan hati kita ingin riya. Apa riya? Al-amalu li ajlin nas. Beramal bukan karena Allah tapi karena manusia. Wa yahrumu ar-riya'u bis sholati wa ghairiha. Haram sholat dilaksanakan dalam keadaan riya. Gimana sholatnya? Sah, sholatnya sah. Cuman pahalanya tidak sah. Kenapa sebabnya? Karena pahalanya rusak oleh riya. Paham? Lanjut. Wa yubatilu dan bakal batal apa as-sholatu. Kayak.
wa ya batala yubattilu ya, dan bakal membatalkan batilu dan bakal membatalkan as-sholata akan salat Opo. opo al kalamu ucapan amdan halnya sengaja walau sekalipun ada ya kalam ada ya kalam itu biharfa ini dengan dua huruf wa nasiyan atau lupa. sekalipun lupa ya seman nasian dan sekalipun lupa in kasuro jika banyak ya nasian. Mulai ini sekarang yang membatalkan sholat itu pertama al kalamu amdan, ngomong pas sholat Allahu Akbar, Jul dahar makan Allahu Akbar, batal sholat. Pak, bagaimana kalau lupa? Kalau lupa tidak batal, cuman kalau ngomongnya lupa banyak, itu walaupun lupa membatalkan sholat. Paham? Lanjut. Wa yubatilu dan bakal membatalkan akan sholat opo amal kasirun naat amalu kasiru amal yang perbuatan yang banyak kasalasi khutuwatin seperti 3 langkah wal akli dan makan wasurbi dan minum wa in kisafil aurati dan terbukanya aurat ilam tustar jika tidak ditutup ya aurat halan seketika itu ilam tustar satwara yasturu, masukkan lam tastur sekalipun tidak in lam tastur jika tidak menutup ya siman hu akan itu aurat halan seketika itu. Kedua yang dapat membatalkan sholat perbuatan yang banyak seperti sholat orang lempang 3 kali langkah saya tabat atau sholat dahar atau sholat nginum kebangetan itu batal. Wan kisabul aurati dan terbuka aurat. Bagaimana kalau auratnya langsung kebuka sholat dulu, angin gede murag samping orang langsung bisa kita tutupi, itu tidak membatalkan sholat. Terus wuqu'in najasati dan tibanya najis ilam tulqa jika tidak dibuang ya najis halan seketika itu. Lagi sholat kita kena najisnya tidak bisa dibuang seperti pas sholat Allahu Akbar ada burung atau bebek berak tainya cair kena baju kita udah batal karena najis tidak bisa dibuang sekali. Lanjut. Min ghairi hamlin dengan tanpa dipikul dengan tanpa dipikul. Terus wa yubatilu dan bakal membatalkan hak akan sholat opo sabaqo imami mendahului imam bi ruknaini dengan 2 rukun fi'laini yang bangsa 2 rukun fi'laini. Nu salajengna anu ngabatalkeun sholat yaitu mendahului imam. Awas tuh Jul, kita lagi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru gitu kita Allahu Akbar mendahului imam. Udah gitu imam Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kita sami Allahu minnan hamidah, mendahului imam 2 kali 2 rukun, itu otomatis sholat kita batal. Paham? Jangan mendahului imam 2 kali rukun. Paham ya? Awas. Segitu dulu aja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu